Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta sinetron Love Story in the Series? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Love Story in the Series yang tentunya akan semakin meriah dan juga pastinya membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Love Story in the Series untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Marsha yang akan menyatakan perasaannya kepada Zidan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Mimin akan membagikan informasi terbaru seputar sinetron Love Story in the Series setiap harinya. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Adegan berawal pada saat Tante Donna sedang berada di butik untuk membeli baju. Pada saat itu, tanpa sengaja, Tante Donna pun mendengar seseorang menyebut nama Zidan lewat telepon ya kawan-kawan. Pada saat itu, Tante Donna pun memperhatikan orang itu. Ternyata orang itu adalah Marsha. Ya, pada saat itu Tante Donna pun masih bertanya-tanya siapakah Zidan itu, apakah Zidan yang sama dengan owner Cafe Love Story. Namun saat itu Tante Donna pun melihat bahwa Zidan yang disebut oleh Marsha adalah Zidan pemilik Cafe Love Story. Pada saat itu Tante Donna pun menguping pembicaraan antara Marsha dan juga Zidan. Tante Donna pun menilai jika Marsha menyukai Zidan karena Tante Donna bisa melihat dari pandangan mata Marsha kepada Zidan. Lalu kemudian pada saat Marsha pergi, Tante Donna pun mengikuti Marsha sebentar. Lalu kemudian Tante Donna berhenti. Tante Donna pun mengatakan dalam hatinya jika dirinya akan menjauhkan Marsha dari Zidan karena Zidan hanyalah milik Madina. Kemudian adegan pun beralih di mana pada saat itu Zidan yang akan sholat di musola Cafe Love Story. Tiba-tiba pada saat Zidan masuk ternyata Madina sudah berada di dalam. Saat itu Zidan pun mengajak Madina untuk sholat berjamaah. Ya, pada saat itu sebenarnya Madina ingin meminta Zidan untuk menjadi imam. Namun Zidan terlebih dulu mengatakan dan mengajak Madina untuk sholat berjamaah. Pada saat itu ada salah satu karyawan Cafe Love Story yang ikut sholat bersama dengan Zidan dan juga Madina. Pada saat selesai sholat, saat Madina akan keluar dari musola Cafe Love Story, pada saat itu Marsha pun menelpon Zidan. Marsha mengatakan jika dirinya sudah mulai menghafal ikrar syahadat. Pada saat itu Zidan pun meminta Marsha untuk beralih ke video call. Pada saat video call, Madina yang saat itu penasaran dengan siapakah Zidan berbicara. Madina pun mengintip dari belakang Zidan. Namun Madina tidak bisa melihat Marsha yang sedang berbicara dengan Zidan. Lalu adegan pun beralih di mana pada saat itu Marsha menelpon Ken untuk curhat tentang masalah Zidan. Ya, pada saat itu Marsha menanyakan kepada Ken apakah Ken sedang sibuk atau tidak. Saat itu Ken mengatakan bahwa dirinya sedang santai. Lalu kemudian Marsha menanyakan apakah tidak tabu jika seorang wanita menyatakan perasaan kepada seorang pria. Pada saat itu Ken pun meledek Marsha ya kawan-kawan. Ken meledek Marsha akan menyatakan perasaan kepada siapa. Awalnya Marsha tidak mau memberitahukan
siapa orang itu. Namun pada akhirnya Marsha mengatakan jika dirinya akan menyatakan perasaan kepada Zidan. Lalu adegan pun berganti di mana pada saat itu Ken dan Maudy sedang mengobrol di tepi kolam renang. Pada saat itu Ken dan Maudy membahas tentang Zidan dan juga Marsha. Saat itu Ken pun menanyakan kepada Maudy dan Ken meminta pendapat Maudy tentang perasaan Madina kepada Zidan. Apakah Madina mencintai Zidan atau tidak? Saat itu Maudy pun mengatakan kepada Ken jika Madina sebenarnya mencintai Zidan, namun Madina sedikit malu untuk menyatakan perasaannya karena memang Madina mempunyai trauma dengan mantan pacarnya yang dulu. Pada saat itu Ken pun mengatakan jika Marsha bersama dengan Zidan juga sangat cocok karena memang dua-duanya sama-sama baik. Ken juga mengatakan jika Marsha dikenalkan dengan Ken untuk menghancurkan rumah tangga Ken. Namun pada saat itu Marsha memilih untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Anita kepada Marsha sebagai bayaran karena memang Marsha tidak mau untuk merusak rumah tangga Ken dan Maudy. Lalu kemudian di episode yang akan datang kita juga akan melihat bagaimana nantinya Marsha yang akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ya, seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya, Zidan juga sudah mengatakan hal ini kepada Pak Ustadz. Zidan mengatakan jika Marsha akan mengikrarkan syahadat pada tanggal 3 Desember, tepatnya pada hari Jumat, karena memang Zidan berpikir jika hari Jumat adalah hari terbaik. Dan pada saat itu setelah Marsha mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Marsha pun akan menyatakan perasaannya kepada Zidan. Ya, namun bagaimanakah reaksi Zidan nantinya? Apakah Zidan akan menerima Marsha atau justru Zidan akan menolak Marsha? Lalu bagaimana reaksi Madina setelah Madina mengetahui hal ini? Ternyata cowok yang selama ini dicurhatkan oleh Marsha ternyata adalah Zidan. Ya, tentunya Madina pun akan merasa sangat sedih dan dirinya akan sangat terpukul karena memang Madina juga sudah mulai membuka hatinya untuk Zidan. Namun dirinya harus dihadapkan dengan 2 pilihan ya kawan-kawan, di mana dirinya akan terus mencintai Zidan atau justru merelakan Zidan dengan sahabat terbaiknya itu yaitu Marsha. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin untuk episode yang akan datang mengenai hubungan antara Zidan, Madina, dan juga Marsha. Nah, kira-kira siapakah nantinya yang akan memenangkan hati Zidan? Apakah Marsha atau justru Madina? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Yuk tulis di kolom komentar. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan sia-siakan usaha yang telah kita semua upayakan. Podcast jangan kendor, sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.